Hello guys, ketemu lagi dengan teman sukses di sini. Guys, kalian pernah perhatiin nggak kalau di dunia fashion dan olahraga, nama seorang superstar tuh bisa dipakai buat jual produk? Sebut aja tokoh idolamu. Apakah itu Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Michael Jordan, Stephen Curry, LeBron James, Lewis Hamilton, Roger Federer atau siapapun. Mereka semua itu adalah para bintang yang dipakai namanya untuk menjual produk-produk aparel dari Nike, Adidas, Puma dan berbagai merek lainnya. Nah, uniknya, ada istilah sub-brand. Fenomena ini nggak cuma sekadar endorsement biasa. Kalian tahu nggak apa itu sub-brand? Gampangnya, sub-brand itu kayak anak perusahaan atau lini produk di bawah brand utama, tapi punya identitas, branding, dan target pasarnya sendiri. Seperti contohnya, Jordan brand itu sub-brand dari Nike, tapi dia udah jadi merek raksasa sendiri. Gak cuma Michael Jordan aja yang punya sub-brand dari Nike. Coba lihat Cristiano Ronaldo. Dia punya sub-brand CR7 dari Nike. Kanye West punya Yeezy dari Adidas, Stephen Curry punya Curry brand dari Under Armour, dan Rihanna punya Fenty, hasil kolaborasinya dengan Puma. Nampaknya hal ini sudah menjadi fenomena global ya. Para bintang nggak mau jadi sekedar brand ambassador saja, tapi lebih memilih untuk memiliki sub-brand di bawah merek aparel tertentu. Lalu, apa sih keuntungan memiliki sub-brand daripada sekadar menjadi brand ambassador atau bintang iklan biasa? Ini dia poin-poin krusialnya. Pertama, kontrol dan visi. Sebagai brand ambassador, lo cuma dibayar untuk promosi produk yang sudah dibuat oleh brand. Tapi dengan sub-brand, lo punya suara dalam desain, strategi pemasaran, dan bahkan operasionalnya. Misalnya, Michael Jordan gak cuma pakai sepatu Nike, tapi dia punya tim desainer, tim pemasaran, dan tim bisnis sendiri di bawah payung Jordan Brand. Kedua, warisan dan jangka panjang. Kontrak endorsement itu punya masa kadaluarsa. Biasanya, selesai masa bermain, kontraknya juga selesai. Tapi sub-brand bisa bertahan selamanya. Coba lihat Jordan Brand. Michael Jordan sudah pensiun puluhan tahun lalu, tapi brandnya masih mendominasi pasar, menghasilkan miliaran dolar per tahun. Ini adalah warisan bisnis yang jauh melampaui karir olahraga. Ketiga, skema pendapatan yang revolusioner. Sebagai bintang iklan, lo dapat bayaran tetap, atau paling banter bonus kecil dari penjualan. Tapi dengan sub-brand, lo jadi partner bisnis. Lo dapat royalti dari setiap penjualan. Ini adalah perbedaan antara dapat bayaran puluhan ribu dolar menjadi dapat bayaran jutaan bahkan ratusan juta dolar per tahun. Nah, pernah kepikiran gak? Siapa sih pionir yang ngubah cara brand olahraga bekerja, yang bikin konsep sub-brand ini jadi mainstream? Siapa yang berani ngegebrak tradisi dan bilang, gue nggak cuma jadi model iklan lo, tapi gue adalah brand itu sendiri. Kisah ini dimulai jauh sebelum era influencer atau kolaborasi artis desainer. Kisah ini dimulai di pertengahan tahun 80-an, dengan seorang atlet muda yang nggak cuma jago main basket, tapi juga punya visi. Seorang atlet yang mengubah segalanya, dan namanya adalah Michael Jordan. Dulu, atlet cuma dibayar buat pakai sepatu dan baju. Sekarang, mereka bisa jadi miliarder dari sub-brand mereka sendiri. Gimana ceritanya? Gimana seorang pemain basket bisa punya brand sepatu sendiri yang ikonik banget sampai sekarang? Siapin popcorn kalian, karena kita bakal bongkar tuntas kisah revolusioner ini. Untuk memahami revolusi ini, kita harus balik ke tahun 1984. Saat itu, Michael Jordan baru aja lulus dari University of North Carolina. Dia adalah rookie yang menjanjikan, terpilih di urutan ketiga NBA draft oleh Chicago Bulls. Semua orang tahu dia punya bakat, tapi nggak ada yang nyangka dia bakal jadi GOAT, alias greatest of all time. Waktu itu,
Jordan sebenarnya punya impian buat dikontrak sama Adidas atau Converse. Adidas itu brand Eropa yang lagi naik daun. Dan Converse itu udah jadi langganan bintang-bintang NBA kayak Larry Bird dan Magic Johnson. Bagaimana dengan Nike? Mereka masih dianggap brand lari, belum terlalu kuat di basket. Tapi agen Jordan, David Falk, punya visi lain. Falk melihat potensi Jordan bukan cuma sebagai pemain, tapi sebagai ikon. Dia ingin Jordan punya kontrak yang lebih besar dari siapapun di NBA saat itu. Falk mendesak Nike untuk menawarkan Jordan sesuatu yang belum pernah ada. Sebuah kontrak yang bukan cuma endorsement, tapi juga melibatkan lini produk sepatunya sendiri. Awalnya Jordan gak yakin. Orang tuanya bahkan harus membujuk dia buat terbang ke markas Nike di Oregon buat dengerin presentasi. Di sana, seorang eksekutif Nike bernama Sonny Vaccaro dan desainer Peter Moore menunjukkan presentasi ke Jordan. Mereka nunjukin desain sepatu berwarna merah hitam yang mencolok, dan bilang ke Jordan, "Kami akan bangun brand di sekelilingmu. Ini bukan cuma sepatu, Michael, ini adalah identitasmu." Nike menawarkan Jordan kontrak $2,5 juta selama 5 tahun ditambah royalti per penjualan sepatu. Angka itu gila banget buat rookie tahun 1984. Kebanyakan pemain cuma dapat $10.000 sampai $100.000 setahun. Jordan akhirnya setuju, meskipun awalnya ragu. Dia nggak tahu bahwa keputusan itu bakal mengubah hidupnya, Nike, dan industri aparel olahraga selamanya. Pada tahun 1985, Nike merilis sepatu Air Jordan 1. Sepatu ini dirancang oleh Peter Moore, dan punya warna yang bold banget, merah, hitam, dan putih. Awalnya, Jordan sendiri nggak terlalu suka warna merah hitam. Tapi Nike yakin banget kalau sepatu itu bakal laris manis. Sepatu ini nggak lepas dari kontroversi yang menghebohkan dunia. Apa saja kontroversinya? NBA punya aturan ketat tentang warna sepatu. Sepatu pemain harus didominasi warna putih, agar seragam dengan timnya. Air Jordan 1 ini melanggar aturan itu. NBA mengenakan denda $5.000 per pertandingan kepada Jordan setiap kali dia memakai sepatu itu. Terus, apa yang terjadi? Mereka nggak peduli. Mereka justru membayar denda itu dan menjadikannya strategi pemasaran paling jenius sepanjang masa. Mereka bikin iklan yang bilang, NBA melarang sepatu ini, tapi mereka nggak bisa melarangmu memakainya. Kontroversi ini justru bikin Air Jordan 1 jadi hype banget. Semua orang ingin punya sepatu yang dilarang NBA. Harga jualnya $65 per pasang. Tapi dalam sekejap jadi barang langka yang dijual berkali-kali lipat di pasar gelap. Nike nggak berhenti di situ saja. Mereka terus berinovasi di setiap edisi Air Jordan. Desainer legendaris, Tinker Hatfield, mengambil alih desain mulai dari Air Jordan 3, memperkenalkan logo Jumpman yang ikonik, dan fitur-fitur baru seperti Visible Air Unit. Setiap peluncuran sepatu Air Jordan selalu jadi event besar. Michael Jordan sendiri akhirnya jadi duta terbesar. Penampilannya yang luar biasa di lapangan, kemampuannya melayang di udara, dan mentalitas juaranya, semuanya terbungkus rapi dalam branding Air Jordan. Dia membuat orang percaya, kalau pakai Air Jordan, lo bisa jadi seperti MJ. Kesuksesannya nggak cuma di penjualan sepatu. Pada tahun 1997, Nike bikin keputusan revolusioner lagi. Mereka menjadikan Air Jordan sebagai sub-brand yang berdiri sendiri di bawah payung Nike. Inilah pertama kalinya sebuah aparel memiliki sub-brand dengan cara bekerja sama dengan seorang bintang. Sejak saat itu, Jordan Brand punya desainer, tim pemasaran, dan bahkan operasionalnya sendiri, terpisah dari Nike. Mereka bisa bikin produk aparel lain selain sepatu, dan bahkan mensponsori atlet-atlet lain. Dari sebuah kontrak endorsement sederhana,
Air Jordan tumbuh menjadi raksasa yang menghasilkan miliaran dolar, membuktikan bahwa seorang atlet bisa jadi lebih dari sekadar pemain. Dia bisa jadi brand yang abadi. Jadi, apa sih pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah revolusioner Michael Jordan dan Air Jordan ini? 1. Jangan terjebak pada tradisi marketing yang lama. Nike, dan khususnya David Falk, punya visi yang jauh ke depan. Mereka nggak terjebak sama cara lama di mana atlet cuma jadi pajangan. Mereka melihat potensi branding personal yang belum pernah dieksplorasi. Ini ngajarin kita untuk berani melihat melampaui kebiasaan dan berpikir out of the box dalam bisnis atau karir. Begitu juga dalam bisnis saat ini. Jika lo adalah pelaku bisnis, cobalah berpikir out of the box seperti halnya Nike dan David Falk. Jangan cuma bergantung pada cara-cara yang udah lo lakuin selama ini saja. Cari cara lain untuk meningkatkan performa penjualan lo, siapa tahu penghasilan lo bisa bertambah banyak. 2. Kontroversi bisa jadi strategi pemasaran terbaik. Kisah denda NBA yang justru dibayar Nike adalah contoh sempurna gimana sebuah masalah bisa diubah jadi peluang. Nike mengubah larangan NBA menjadi bukti bahwa Air Jordan itu spesial dan revolusioner. Kadang, sesuatu yang dianggap negatif bisa jadi alat marketing paling efektif jika diolah dengan cerdas. Kontroversi yang dibuat Nike ini adalah sebuah strategi cerdas untuk menarik perhatian publik. Dengan cerita dan storytelling yang tepat, publik akan mengarahkan perhatiannya kepada produk itu. Semakin banyak orang yang melihat, artinya peluang untuk menjual pun akan semakin besar. Jadi, buatlah storytelling dan dapatkan perhatian dari calon konsumen lo sebanyak mungkin. 3. Kualitas produk dan kualitas performa harus sejalan. Air Jordan gak akan sukses cuma karena marketing yang gila. Kesuksesan sepatu itu didukung penuh oleh performa Michael Jordan yang memang di luar nalar. Kualitas sepatu dan kinerja atlet harus sama-sama luar biasa. Ini pelajaran penting, branding yang kuat harus didukung oleh kualitas inti yang solid. Tentu saja lo nggak bisa cuma mengandalkan storytelling terus-menerus tanpa membuktikan kualitas produk dan layanan yang lo berikan kepada konsumen. Intinya, storytelling adalah medan magnet untuk menarik perhatian, sedangkan kualitas adalah penentu akhirnya. Tanpa kualitas yang baik tentunya pelanggan bakal kecewa dong. Bener nggak? 4. Personal branding itu kunci sukses modern. Kisah Air Jordan adalah bukti nyata kekuatan personal branding. Michael Jordan bukan cuma jual sepatu, tapi dia jual mimpi, aspirasi, dan identitas seorang juara. Di era sekarang, baik itu atlet, influencer, atau profesional, membangun personal brand yang kuat adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga. Dari sini, mungkin lo bisa belajar bagaimana berharganya sebuah brand itu. Jadi jangan sia-siakan brand yang lo miliki. Buat perencanaan yang tepat dan matang agar lo bisa lebih berkembang lagi dengan memanfaatkan strategi branding yang tepat. 5. Berani memberi otonomi untuk sub-brand. Keputusan Nike untuk menjadikan Jordan Brand sebagai sub-brand adalah langkah jenius. Ini memberikan Jordan Brand fleksibilitas dan identitas yang lebih kuat. Untuk brand atau perusahaan, kadang memberi otonomi kepada unit kecil bisa memicu inovasi dan pertumbuhan yang lebih besar. Jika lo adalah pemilik usaha, mungkin lo bisa mendapatkan ide baru dari menonton video ini. Mungkin lo bisa meningkatkan omset bisnis dengan membuat sub-brand di lini usaha lo. Dengan perencanaan, branding nama, sekaligus pemasaran yang tepat, mungkin aja lo bisa sukses seperti halnya Nike dengan Air Jordan-nya. Michael Jordan gak cuma jago main basket. Dia adalah seorang visioner yang, bersama Nike, mengubah wajah industri aparel olahraga. Dia membuktikan bahwa seorang atlet bisa jadi lebih dari sekadar endorsement, dia bisa jadi brand yang mendunia, bahkan melampaui karir bermainnya. Jadi, setelah dengerin kisah ini,
Apakah kalian terinspirasi? Menurut kalian, sub-brand apa lagi yang paling ikonik setelah Jordan Brand? Yuk, share pendapat kalian di kolom komentar. Gue undur diri, see you next time, bye-bye.